Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya Arsal Qori Mailani dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang psikologi prenatal dan bayi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tersebut. Dan di sini saya akan mengambil materi yaitu perkembangan masa prenatal dan kelahiran. Yang pertama, perkembangan prenatal. Setiap tahap perkembangan sangatlah penting karena istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan dengan growth yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, pertumbuhan badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Sementara perkembangan diterjemahkan dari istilah developmental, yakni perkembangan yang orientasinya pada faktor mental, kejiwaan, atau psikologi. Nah, perkembangan yang penting tersebut adalah tahapan pada saat manusia berada dalam kandungan ibu atau sering disebut masa prenatal. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsep selepas persenyawaan, yakni ketika ovum dibuahi oleh sperma hingga seorang manusia hingga terlahir ke dunia. Selanjutnya, tahap perkembangan prenatal. Yang pertama ada fase germinal. Di sini adalah perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Yang kedua, fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu sejak masa pembuahan. Yang ketiga ada fase janin. Merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan semakin menunjukkan prosesnya yang luar biasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Yang pertama, kesehatan ibu. Yang kedua, gizi ibu. Yang ketiga, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Dan yang terakhir adalah keadaan dan ketegangan emosi ibu. Selanjutnya, perkembangan masa bayi. Yang pertama, tahap-tahap kelahiran. Yang tahap pertama terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15 sampai 20 menit. Tahap kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher, rahim, dan saluran kelahiran. Tahap ketiga, setelah bayi lahir, pada waktu ini ari-ari, tali pusar, dan selaput lain-lain dilepaskan dan dibuang. Selanjutnya, pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Yang pertama, kelahiran melintang. Di sini sudah tercantum gambarnya, bisa dilihat. Yang kedua, normal dan sungsang. Yang ketiga, sesar. Yang keempat, menggunakan alat atau vakum. Selanjutnya, perkembangan pada masa bayi. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Ini mencakup tinggi dan berat badan, perkembangan refleks, refleks menghisap dan mencari, refleks moro, refleks menggenggam, rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi, pola makan dan minum, pola buang air, perkembangan keterampilan motorik, serta keterampilan motorik kasar. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.